Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz, mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Mula Warman, angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistik, yaitu membahas tentang ANOVA. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, dalam satu percobaan yang dilakukan untuk menentukan manakah yang lebih baik dari 3 sistem rudal yang berlainan. Diukur laju pembakaran bahan bakar dari 24 penembakan statis. 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada setiap kombinasi perlakuan. Data selengkapnya dapat sebagai berikut. Apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar? Apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal? Ya, bisa kita lihat pada tabel berikut, ada sistem rudal A, A1, A2, A3, kemudian ada jenis bahan bakar B1, B2, B3, dan B4. Di situ bisa kita lihat ada 34, 30,1, 29,8, 29, dan seterusnya. Kemudian langsung aja kita ke jawabannya. Dapat dilihat pada tabel berikut, sistem rudal atau dalam B, A1, A2, A3, sigma A. Kemudian ada jenis bahan bakar, dapat disimbolkan dengan A. Kemudian ada sigma B-nya, 24, 244, 237,4, 228,8, dan totalnya ada 710,2. Ini perumusannya. JK total sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 sama dengan 34,2 ditambah 30,1 pangkat 2 ditambah 29,8 pangkat 2 ditambah 29 pangkat 2 ditambah 32,7 pangkat 2 ditambah 32,8 pangkat 2 ditambah 26,7 pangkat 2 ditambah 28,9 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2 ditambah 30,2 pangkat 2 ditambah 28,7 pangkat 2 ditambah 27,6 pangkat 2 ditambah 33,2 pangkat 2 dan seterusnya. Min 34 pangkat 2 ditambah 30,1 pangkat 2 ditambah seterusnya titik-titik 29,1 pangkat 2 per 24. Dapat dihasilkan hasilnya menjadi 21.107,68 dikurang dalam kurung 710,2 pangkat 2 per 24 sama dengan 21.107,68 dikurang 504.384,04 per 24 sama dengan 21.107,68 dikurang 21.016,017 sama dengan 91,68. Kemudian ada JK-nya sama dengan sigma A kuadrat per KB dikali R dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. Kemudian dapat dihasilkan 189,6 pangkat 2 ditambah 179,1 pangkat 2 ditambah 170,3 pangkat 2 ditambah 171,2 pangkat 2 per 3 kali 2 dikurang dalam kurung 34 pangkat 2 ditambah 30,1 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 29,1 pangkat 2 tutup kurung per 24. Kemudian 35.948,16 ditambah 32.076,81 ditambah 29.002,09 ditambah 29.309,44 per 6 dikurang dalam kurung 710,2 tutup kurung pangkat 2 per 24 sama dengan 126,336. Mohon maaf saya koreksi, 126.336,5 per 6 dikurang 54.384,04 per 24 sama dengan 21.056,083 per 21
mohon maaf, saya koreksi, 21.056,083 dikurang 21.016,0017 sama dengan dihasilkan 40,08. JKB sama dengan sigma B kuadrat per KA dikali R dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. Kemudian sama dengan 244,2 ditambah 237,4 pangkat 2 ditambah 228,8 pangkat 2 per 4 kali 2 dikurang 34,2 ditambah 30,1 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 29,1 pangkat 2 tutup kurung per 24 sama dengan 59.536 ditambah 56.358,76 ditambah 52.349,44 per 8 dikurang dalam kurung 710,2 pangkat 2 per 24 sama dengan 168,244,2 per 8 dikurang 54.384,04 per 24 sama dengan 21.030,525 dikurang 21.016,0017. Hasilnya menjadi 14,52. Kemudian ada JKAB sama dengan sigma AB kuadrat per R dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 per N tutup kurung dikurang JKA plus JKB. Langsung aja kita ke hasilnya. Rumusnya hampir sama. Kemudian dapat dihasilkan di sini dalam kurung 21.092,77 dikurang 21.016,0017 min 54,6. Kemudian ini hasilnya menjadi 76,7683 dikurang 54,6. Hasilnya menjadi 22,17. Kemudian ada JKG sama dengan JKT min dalam kurung JKA tambah JKB ditambah JKAB. Nah, ini menjadinya seperti ini. 91,68 dikurang dalam kurung 40,08 ditambah 14,52 ditambah dalam kurung 22,17 tutup kurung sama dengan 91,68 min 76,77 sama dengan 14,91. Kemudian ada DBT sama dengan N min 1 sama dengan 24 min 1 sama dengan 23. DBA KA min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan hasilnya 3. DBB sama dengan KB min 1, 3 min 1 sama dengan 2. DBAB sama dengan DBA dikali DBB sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. DBG sama dengan DBT min dalam kurung DBA ditambah DBB ditambah DBAB tutup kurung sama dengan 23 dikurang dalam kurung 3 tambah 2 tambah 6 tutup kurung sama dengan 23 min 11. 23 min 11 sama dengan 12. Kemudian ada KTA, JKA per DBA sama dengan 40,08 per 3 sama dengan 13,36. KTB sama dengan JKB per DBB sama dengan 14,52 per 2 sama dengan 7,26. KTAB sama dengan JKAB sama dengan DBAB sama dengan 22,17 per 6 sama dengan 3,7. Kemudian ada KTG, JKG per DBG sama dengan 14,91 per 12 sama dengan 1,24. F hitung A sama dengan KTA per KTG sama dengan 13,36 per 1,24 sama dengan 1,077. F hitung B sama dengan KTB per KTG sama dengan 7,26. Mohon maaf saya koreksi. Yang 13,36 per 1,24 itu sama dengan hasilnya 10,77. Kemudian ada F hitung B sama dengan KTB per KTG sama dengan 7,26 per 1,24 sama dengan 5,85. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut untuk lebih jelasnya.
Kemudian lanjut ke soal nomor 2, untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk, ikat beku, dan disimpan dalam lemari es selama waktu seminggu. Telah dilakukan penelitian vitamin C retention in reconstruction frozen oranges. 3 jenis sari jeruk paket diuji dalam 3 waktu berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji, hasilnya dalam miligram asam askorbat per liter disajikan dalam tabel berikut. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Ya. Jawabannya diketahui R sama dengan 3, C sama dengan 4, N sama dengan 4. Penulisan hipotesis A, H0, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0, atau tidak ada perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek. A1 tidak sesuai, alfa 1 sama dengan 0 dalam kurung ada perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek. B, H0, B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0, tidak ada perbedaan lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. H1 tidak semua, B1 sama dengan 0, atau dalam kurung ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Kemudian ada C, H0 dalam kurung alfa B tutup kurung 11 sama dengan alfa B 12 sama dengan titik-titik sama dengan alfa B 33 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh interaksi, H1 tidak sama, alfa B1 alfa B IJ sama dengan 0, ada pengaruh interaksi. Nomor 2, alfa sama dengan 0,05. Ketiga, daerah kritis A tolak H0 jika F lebih dari F dalam kurung alfa, R min 1 RC dalam kurung N min 1 tutup kurung IF1 lebih dari 3,35. B tolak H0 jika F2 lebih dari F atau dalam kurung alfa C min 1 RCN dalam kurung N min 1 tutup kurung IF2 lebih dari 3,35. C. Tolak H0 jika F3 lebih dari F dalam kurung alfa dalam kurung R1 R-1 dalam kurung C-1 RC N-1 tutup kurung IF3 lebih dari 2,73. Kemudian ada perhitungannya, dapat dilihat pada tabel berikut. Langsung saja kita ke perhitungannya. JKT sama dengan 52,6 pangkat 2 ditambah 54,2 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 45,2 pangkat 2 ditambah 47,6 pangkat 2 min 1724,1 pangkat 2 per 36 sama dengan 83.102,01 min 82.510,02 sama dengan 531,99. JKB sama dengan 577,2 pangkat 3 ditambah 559,6 pangkat 2 ditambah 587,3 pangkat 2 per 12 min 1724,1 pangkat 2 per 36 sama dengan 82.602,77 min 82.570,02 sama dengan 32,75. Kemudian ada JKK 615,2 ditambah 566,6 pangkat 2 ditambah 542,5 pangkat 2 per 12 min 1724,1 pangkat 2 per 36 sama dengan 82.602,77 min 82.797,23 min 82.570,02 sama dengan 200 mohon maaf saya koreksi sama dengan 227,21. Kemudian ada JKI 203,1 pangkat 2 ditambah 194,6 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 184,6 pangkat 2 per 4 min 577,2 pangkat 2 ditambah 559,6 pangkat 2 ditambah 587,3 pangkat 2 per 12 min 615,2 pangkat 2 ditambah 566,6 pangkat 2 ditambah 542,5 pangkat 2 per 12 ditambah 1724,1 pangkat 2 per 36.
Dapat dilihat di sini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 17,33. Nah, kemudian dapat dilihat pada tabel berikut. Ini juga jawabannya. Keputusan 1 terima H0, 2 tolak H0, 3 terima H0. Hasil akhir, tidak ada perbedaan kadar asam arkobat di antara ketiga merek. Kedua, ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam arkobat. Ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antara merek dengan lama penyimpanan terhadap asam arkobat. Ketiga, hasil berikut diperoleh dari percobaan untuk menentukan apakah operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisis nitrogen tanah harian. Berikan kesimpulan saudara jawaban. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada hari dan ada operator. Harinya ada Selasa, Rabu, Kamis, kemudian ada operator A, B, C, D, E. Hipotesis H0 operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang sama, tidak ada perbedaan signifikan dalam analisis nitrogen tanah harian. H1 operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisis nitrogen tanah harian. Dapat dilihat pada tabel berikut. Langsung saja kita ke perhitungannya. JKT sama dengan sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. Kemudian dapat lihat di sini. Ya. Kemudian menjadi sama dengan 3 juta 800.000, mohon maaf saya koreksi, 3.810.892 min 3.804.194,4 sama dengan 6.697,6. Kemudian ada JKP-nya. JKP-nya sama dengan sigma P kuadrat per N min dalam kurung EX sigma X tutup kurung kuadrat per N. Nah, dapat lihat di sini. Tinggal kita masukkan sigma P kuadratnya, kemudian sigma X pangkat 2-nya per N itu sama. Jadi kita langsung dari sini. Sama dengan 3.805.932 min 3.804.194,4. Kemudian dapat dihasilkan 1.737,6. Kemudian JKG-nya dicari dari JKT sama JKP yang kita cari tadi. Kemudian hasilnya menjadi mohon maaf saya koreksi 6.697,6 min 1.737,6. Kemudian hasilnya adalah 4.960. Nah, dapat lihat pada tabel berikut. Kemudian ada DBT-nya N-1 sama dengan 14-1 sama dengan 13. Kemudian ada DPB-nya sama dengan 4. Kemudian ada DBG-nya, DBG-nya sama dengan DBT min DBP 14 min 14 sama dengan 10. KTP sama dengan JKP per DBP sama dengan 1.737,6 per 4 sama dengan 434,4. Kemudian ada KTG yaitu JKG per DBG hasilnya menjadi 496. Kemudian F hitung KTP per KTG sama dengan 434,4 per 496 sama dengan 0,88. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Di sini saya masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya kayak begini.